Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ridho Ahmad, kru dari Spanda TV. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini akan kedatangan keluarga besar dari SMP Negeri 41 Kota Bandar Lampung. Yang Alhamdulillah perwakilannya sudah hadir di sekolah kita. Nah, kita sedikit akan berbincang-bincang mengenai maksud dan tujuan daripada sekolah SMP 41 Kota Bandar Lampung datang bersilaturahim ke sekolah kita SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Maya Trisia. Bagaimana Bu kesan saat berkunjung ke sekolah kita SMP Negeri 2 Bandar Lampung? Oke, baik. Terima kasih Mas Ridho. Ya, jadi kunjungan kami SMP Negeri 41 Bandar Lampung ke SMP Negeri 2 Bandar Lampung ini merupakan suatu rangkaian silaturahmi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk benchmarking. Jadi benchmarking itu adalah suatu upaya penimbangan ilmu, juga analisa manajemen pengelolaan di sekolah yang terbaik di Provinsi Lampung. Ya, jadi tujuannya sih dari kegiatan ini nanti kelak kami bisa mendapatkan inspirasi, kemudian juga mendapatkan banyak pengalaman ya, karena Spanda ini sekolah legend yang sudah lama sekali ya. Jadi pengalaman sudah banyak sekali, sangat patut untuk dijadikan contoh bagi kami sekolah yang baru mau meluluskan siswanya tahun ini. Ya, jadi untuk benchmarking sendiri memang sasarannya itu adalah sekolah atau institusi yang terbaik di bidangnya gitu. Jadi kami pilih Spanda untuk menjadi sasaran benchmarking kami. Demikian. Kenapa nggak memilih sekolah yang luar provinsi gitu? Di luar provinsi sekarang masih Karena dibatasi ya. masih pandemi. Jadi untuk sementara mungkin untuk pemanasan atau istilahnya kita melakukan benchmarking masih di Provinsi Lampung saja. Sebetulnya ini bukan studi banding ya. Kalau studi banding itu bisa jadi sama kualitasnya atau lebih sedikit. Sementara kalau benchmarking itu harus di institusi yang terbaik di bidangnya. Seperti itu. Ngomong soal benchmarking nih Bu, yang paling menonjol di SMP 2 itu apa Bu? Ya. SMP 2 itu kita kenal sudah banyak terobosan ya. Itu yang membuat kami sekolah baru itu merasa harus nih belajar di sini karena rasa ingin tahu kami jadi muncul banyak dengan terobosan yang ada di Spanda. Yang pertama itu tentang moderasi beragama di sekolah ini, bagaimana implementasinya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pengelolaan kelas tahfiznya. Kelas tahfiz itu yang kemarin sudah sempat masuk ke YouTube kami juga, YouTube saya terutama saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Gurunya? Ini ya gurunya Pak Ridho ya. Jadi ada satu lagi. Jadi kemarin pengelolaan kelas tahfiz itu membuat kami terinspirasi loh untuk mencontohnya, karena ya itu bagus buat perkembangan akhlak siswa. Itu yang pertama. Lalu berikutnya satu lagi tentang Spanda TV tentu saja. Gaungnya sudah kemana-mana. Kalau kami pandang itu sebagai penguatan pendidikan di era digital. Oke, terima kasih Bu. Dari tupoksi kepala sekolah itu sendiri dimainkan tupoksinya seperti manajer, sebagai supervisi, sebagai entrepreneur, itu harus dimainkan. Nah, tentunya kepala sekolah nggak bisa sendiri, perlu teamwork yang unggul, teamwork yang cerdas, teamwork yang punya semangat juang untuk memajukan sekolah. Nah, ada wakil, kemudian ada tim penjak 8 standar pendidikan. Nah, itu harus diberikan tugas dan kewenangan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian kolegial, kolektif, ya, tapi tetap kebijakan ada di kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya juga 41 ini punya potensi yang luar biasa. Studi di sekitar 41 itu banyak sekali. Jadi kalau Bu Maya bisa meyakinkan dunia usaha dan industri di sana, saya yakin itu nanti ada bantuan-bantuan dari Dudi itu mengalir ke 41. Yang penting bagaimana pendekatan Bu Maya dengan dunia usaha dan industri yang ada di sekitar Panjang sana. Kemudian terkait dengan mutu, kalau mau bersaing di mutu, ya saya minta yang akademik, coba terus, nggak usah banyak-banyak, cari. Saya yakin di Panjang itu ada kok yang anak hebat juga itu. Cari untuk KSN, ini ketemu KSN, ini yang dari tingkat
sekolah, kota, provinsi, nasional yang berjenjang itu ya dimanage dengan benar-benar itu. Jadi dari wakil kesiswaan, pembina OSIS, pembina eskul itu harus disinergikan, nah sehingganya itu dibina benar. Kalau memang dari segi situ belum bisa, ada dari segi yang lain non akademik. Apa kira-kira anak Panjang itu yang bisa gitu ya, unggul gitu. Mungkin dari sepak bolanya, dari futsalnya. Kan anak-anak sana kan kuat-kuat kan, naik gunung, turun gunung, tahan banting. Nah, apa kira-kira yang bisa? Kalau nggak bisa lagi, kembangkan brand sekolah. Apa dari segi religius, apa dari moderasi beragama yang di sekolah lain belum ada. Nah, sehingganya 41 itu mencoba ya mempunyai sebuah brand, sehingganya nanti dari brand ini didesain sedemikian rupa dengan PDCA tadi, sehingganya nanti akan muncul trust, yaitu kepercayaan dari warga sekolah, dari warga sekitar, dari masyarakat, dunia usaha dan industri. Kalau sudah ada kepercayaan ya gampang sekali itu. Ya kita mau perlu apa saja pasti dibantu, gitu. Tinggal nelpon aja, tinggal koordinasi aja, nggak usah pakai proposal, nggak usah pakai ini. Itu saya yakin. Yang penting kuncinya bangun dulu mutu, apapun itu baik akademik maupun akademik, bangun dulu brand sekolah itu, punya merek khusus apa, pasti nanti akan muncul trust. Kalau sudah muncul trust, nanti akan dipercaya oleh masyarakat, sehingganya walaupun di pinggir ada yang diunggulkan di SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Potensinya luar biasa kalau 41 karena sekolahnya kan di pinggir jalan di Kota Panjang dan juga gedungnya bagus luar biasa itu. Punya potensi, ada peluang. Nah, ini tantangan dari Bu Maya dan teman-teman SMP 41 Bandar Lampung untuk menciptakan sebuah inovasi sehingganya bisa mengangkat mutu baik itu akademik maupun non akademik. Oke. Di SMP 2 ini kita punya terobosan semasa Bapak jadi pimpinan itu ya. Ada sekolah tauhid, kelas tauhid, tadi moderasi beragama, ada Skanda TV. Rencananya ke depannya seperti apa Pak? Terobosan terbaru dari ini? Ya saya kepengen sebetulnya kalau ini nggak pandemi karena memungkinkan nanti khusus ya kelas takfis ini kami akan buat semacam boarding school gitu kan, akan kita asramakan, akan kita bina khusus di sini. Karena kita sudah ada gedung juga, mungkin nanti tinggal sarpranya kita lengkapi, tapi menunggu nanti setelah kondisi ini normal kembali gitu. Jadi sehingganya anak-anak ini memang yang kelas takfis yang terbina benar sebagai ya kader masa depan yang punya moderasi beragama. Dalam artian ya sesuai dengan ayat Al-Quran, kuliah yuhal kafirun a'budu mata budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Urusan keduniaan harus bareng-bareng. 5 pemeluk agama ini harus kompak urusan keduniaan. Tapi kan sudah menyangkut ke akidah, ya bagimu agamamu, bagiku agamaku sendiri kalau sudah menyangkut ke ibadahnya. Nah di sini juga kita fasilitasi moderasi beragama ini. Ada guru Hindu, ada Katolik, ada Protestan, ada Islam, sehingganya anak-anak yang sekolah di sini terfasilitasi pembinaan keagamaan oleh guru yang seiman semuanya. Dan kegiatannya pun ya sama-sama jalan. Ya. Oke ya. Oke, nah ya. Langsung depan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita sanjung agungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Bahkan terhadap nikmat-nikmat yang kita tidak memintanya pun Allah Maha Pemurah, kita masih diberikan nikmat. Terkadang saking banyaknya nikmat yang kita terima, kita lupa bahwa kita mendapatkan banyak nikmat
dan kita merasakan nikmat kita. Ketika nikmat itu sebagian hilang dari kita, baru kita merasakan ternyata ada nikmat yang selama ini kita terima tapi kita tidak menyadarinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Hajah Maya Trisyawardani SSI MM beserta rombongan dari UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak SMP Negeri 41 Bandar Lampung ya, refleks. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Badrun MAG, Kepala UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung beserta wakil Bapak Sumarwan SPD, beliau adalah wakil bidang kesiswaan, dan insya Allah nanti menyusul Bapak Kuso MPDI, wakil bidang sarana dan prasarana. Kami dari UPT SMP Negeri Bandar Lampung mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu Maya beserta rombongan yang telah hadir ke SMP Negeri Bandar Lampung bersilaturahim untuk sama-sama kita bertukar pikiran, menggali, mencari apa yang akan bisa kita lakukan untuk layanan pendidikan yang lebih baik di sekolah kita. Mudah-mudahan upaya pagi hari ini mampu melejitkan potensi, mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik di SMP 2 dan SMP 41 khususnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Dan untuk doa ini kami mohon perkenan Bapak Ridho Ahmad SPD untuk memimpinnya. Kepada Bapak Ridho dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sejenak marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini silaturahim antara sekolah SMP Negeri 2 Bandar Lampung dengan UPT SMP Negeri 41 Bandar Lampung mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مقسوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridho Ahmad. Selanjutnya adalah penyampaian maksud dan tujuan dari kehadiran rombongan dari UPT SMP Negeri 41 Bandar Lampung yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajah Maya Trisya Wardani SSI MM. Kepada Ibu Maya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Iya pun. yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Bandar Lampung, Bapak Dr. M. Badrun MAG, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha atau Administrasi, serta Bapak dan Ibu sekeluarga besar Spanda yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah di mana kita selalu mohon pertolongan serta perlindungannya dari segala keburukan jiwa dan amal. Salawat serta salam kita sanjung haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan juga kesediaannya untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan dan kepadatan kegiatan Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk bersama di kegiatan pagi ini. Dan izinkan kami menyampaikan salam takzim dan hormat selaku pihak yang ingin mendapatkan inspirasi, pihak yang ingin menimba ilmu di sekolah terbaik di Provinsi Lampung ini. Kami senang sekali bisa hadir di sini. Luar biasa ini Pak. Saking senangnya mau membacakan pantun, boleh ya Pak? Membacakan pantun, tapi seperti biasa ya, mohon perkenannya kalau kalimat pertama nanti kita sama-sama bilang cakep, kemudian setelah kalimat kedua kita sama-sama bilang mantep, kalimat ketiga kita diam saja, kalimat keempat ya bagus tidak bagus pantunnya diharapkan keikhlasannya buat kita tepuk tangan bersama. Mohon izin ya Pak, karena membacakan jadi saya baca pantunnya. Jalan-jalan ke pantai indah di Kalianda sambil menikmati mentari pagi. Semoga tambah berkah dan sukses keluarga besar Spanda atas inspirasi hebat yang selalu ikhlas dibagi. Terima kasih. Pantun juga doa ya Pak. Jadi ya semoga ini bisa terlaksana. Baik kepada ibu sekalian, maksud dan tujuan kami kesini sebetulnya yang kami sebut dengan benchmarking Pak. Jadi benchmarking itu adalah sebuah upaya untuk peningkatan kualitas institusi, kemudian pembelajaran penimbangan ilmu diutamakan pada yang terbaik di bidangnya seperti itu. Jadi merupakan selain penimbangan ilmu juga analisa tentang manajemen pengelolaan yang terbaik di bidangnya. Jadi tidaklah berlebihan jika kami memilih Spanda sebagai sasaran benchmarking kami, karena kita tahu semua Spanda itu sudah legend, sekolah yang sudah termasuk awal berdiri di Provinsi Lampung, tapi istimewanya hingga saat ini masih tetap bisa menjaga kualitas dan tetap anjak menjaga nama baiknya. Mungkin itu yang ingin kami pelajari, bagaimana menjaga tetap kualitas sehingga kepercayaan masyarakat sampai saat ini masih tetap terjaga. Lalu ada beberapa terobosan Spanda yang membuat kami sekolah yang baru mau meluluskan siswanya Pak, baru tahun ini. Jadi memang masih baru memasuki usia 3 tahun, masih sangat butuh banyak belajar di usia golden age-nya. Itu ada terobosan Spanda itu yang membuat kami sangat ingin mengetahuinya. Yang pertama adalah tentang
implementasi moderasi beragama di sekolah ini. Ya, kemudian juga pengelolaan kelas tahfiz yang kemarin sudah sempat di YouTube kami, YouTube saya maksudnya, saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Itu ada terselip sedikit kegiatan tentang kelas tahfiz. Itu juga sangat menginspirasi sekolah baru seperti kami, Pak. Lalu berikutnya terobosan yang sudah menggaung kemana-mana, salah satunya itu adalah Spanda TV, Pak. Jadi itu kami pandang sebagai wujud implementasi pendidikan di era digital. Jadi mungkin beberapa hal yang terpokok sih itu yang ingin kami pelajari. Mungkin ketika kemarin pertama, Pak, kami menyampaikan maksud kami kepada teman-teman ingin berkunjung ke SMP 2 itu, ada yang bilang seperti ini, apa enggak kejauhan kalau pas 1 ke SMP 2 gitu. Saya bilang enggak jauh, lewat bypass saja, tinggal lurus saja gitu. Tapi rupanya bukan itu, maksudnya apa enggak terlalu ketinggian gitu. Kalau 41 belajar di SMP 2 gitu. Khawatir nanti frustasi loh 41 karena enggak bisa mengejar kecemerlangan SMP 2. Nah, saat itu kami berpikir justru namanya benchmarking ini adalah belajar di institusi yang terbaik di bidangnya gitu. Kalau studi banding mungkin hanya bisa jadi sama, membandingkan hal yang sama atau sedikit lebih bagus. Sementara kalau benchmarking itu adalah belajar atau membandingkan pada sekolah atau institusi yang terbaik di bidangnya. Jadi kami memilih istilah benchmarking dan sasaran kami ada SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Selain itu juga, Pak, ketika ada yang bilang seperti itu, kami langsung teringat deh pesannya Bung Karno, yaitu gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi walaupun kami nanti mungkin ya tidak akan pernah bisa menyaingi SP2 karena SP2 sudah memiliki guru terbaik, yaitu pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun. Itu guru terbaik yang dimiliki Spanda dan kami belum memiliki itu. Tapi paling tidak kami sudah berusaha memiliki atau mencontoh kebaikan dan inspirasi pendidikan yang sudah selama ini Spanda contohkan. Ya, mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan mengenai maksud dan tujuan kami ke sini. Sekali lagi terima kasih banyak atas keikhlasannya untuk berbagi inspirasi kepada kami. Semoga ini semua menjadi jalan atau wasilah bagi tersebarnya lebih banyak ilmu yang bermanfaat. Ada lagi ya, pantun sudah disiapkan soalnya. Satu lagi untuk penutup, seperti tadi ya, sarapan pagi untuk kesehatan raga. Cakep. Adalah ikhtiar untuk tetap berdaya. Mantap. Semoga sukses keluarga besar Spanda menjadi sekolah inspirasi yang berjaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maya. Selanjutnya adalah sambutan penerimaan yang akan disampaikan oleh Kepala UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada informasi Bapak Dr. Heri Abdul Haji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kita hormati Bu Maya Tresia Wardani SSI MM beserta jajaran pimpinan dan penjaminan mutu SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita silaturahim di aula SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Para keluarga besar SMP 41 Bandar Lampung dan SMP 2 Bandar Lampung.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita ini. Kemudian ada sesuatu yang bisa dibawa, kemudian nanti juga diimplementasikan ya di UPT SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Bu Maya ini guru hebat ya, kepala sekolah hebat, karena pernah guru prestasi nasional tahun berapa Bu? 2017. Bukan karena Bapak jurinya, memang di kota Bapak juri, di provinsi juga Bapak jurinya, tapi memang ya kebetulan terbagus di antara kabupaten kota yang lainnya ya. Jadi Bapak Ibu yang di 41, Bu Maya ini punya potensi ya, tinggal bersama-sama berkolaborasi bagaimana menciptakan brand. Apa sih yang di 41 itu kira-kira yang bisa dikembangkan di sana sehingga menjadi sebuah brand. Brand itu kemudian dipercaya oleh masyarakat yang berdampak pada trust atau kepercayaan dari anak-anak dan juga masyarakat sekitar bahwa SMP Negeri 41 punya nilai lebih di bidang ini. Yakin itu ada di Bu Maya karena beliau ya guru inspiratif, para sekolah inspiratif juga. Ya, IT-nya juga lebih jago dibandingkan dengan saya. Ya. Jadi itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang dari 41 ya berkolaborasi bareng-bareng, insyaallah 41 walaupun dipanjang tapi di kota itu semua akan masuk ke SMP 41, saya melihat di sana itu anak-anaknya ya. Bapak Ibu, terkait dengan manajemen mutu PT SMP Negeri 2 Bandar Lampung, jadi kepala sekolah berdasarkan Permendikbud 6 2018, guru yang diberi tugas khusus sebagai kepala sekolah. Kalau dulu guru yang diberi tugas tambahan, makanya kalau dulu guru masih wajib ngajar 6 jam. Kalau sekarang tidak lagi ada kewajiban untuk mengajar ya. Nah, inilah tingkatan guru menurut William ya. Jadi tingkatan yang keempat, guru yang sedang-sedang saja, ini sekedar memberitahukan kepada siswa ya, bisa memberitahukan. Tingkatan ketiga, guru yang baik mampu menjelaskan konten materi sesuai dengan profesinya pada peserta didik. Kemudian guru ulung mampu mendemonstrasikan. Jadi setelah memberitahukan, menjelaskan, mampu mendemonstrasikan. Nah, yang tingkatan tertinggi maha guru ini mampu menginspirasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah memberikan proses pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak, kemudian anak-anak care kepada Bapak Ibu, anak-anak ya mendengarkan, kemudian setelah mendengarkan melaksanakan, ya berarti itu mampu menginspirasi anak-anak. Ya, jadi inilah dari memberitahukan, menjelaskan, mendemonstrasikan, menginspirasi. Kadang mampu menginspirasi itu hal yang sederhana, tetapi punya khas, positif, tempat lain nggak ada. Nah, itu menginspirasi, ya, inspirator bagi warga yang lainnya. Ini Bapak Ibu, terkait dengan penjaminan mutu, regulasinya Permen 28 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, di pasal 13, satuan pendidikan yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya diberikan peringatan dan atau penghentian bantuan peningkatan mutu. Ya. Jadi ini terkait dengan PMP, aplikasi penjaminan mutu pendidikan.
EDS PMP. Setiap tahun sekolah pasti mengisi ini, dari mulai kepala sekolah, wakil, guru, ya, kemudian perwakilan orang tua, perwakilan siswa, perwakilan komite mengisi PMP. Karena masih pandemi saja kemarin dibatasi guru dan perwakilan siswa saja. Ya. Nah, PMP Bapak Ibu ini selayaknya matching dengan hasil akreditasi. Ya, penjaminan mutu pendidikan selayaknya matching dengan hasil akreditasi. Nilai PMP tertinggi adalah 7. Nilai akreditasi tertinggi adalah 10 atau 100. Ya. Nah, ini matching. SMP Negeri 2 Bandar Lampung, penilaian asesor 2019, April 2019, akreditasinya itu 99,25 nilainya. Jadi kurang 0,75 lagi udah 100. Ya. Tetapi begitu diusulkan oleh Badan Akreditasi Provinsi ke pusat, ke BAN SM, begitu keluar SK ternyata pusat nggak berani itu mengasih nilai 100 di standar-standar itu. Karena kemarin dari 8 standar, itu 100 semua yang 7 kecuali PTK. Karena PTK itu KTU-nya belum ada sertifikat pelatihan, maka nggak mencapai 100. Ya, yang lain 100 semua. Begitu turun SK tinggal 98. Ya, tapi alhamdulillah kalau Bapak Ibu melihat di YouTube, sekolah terbaik di Lampung dari akreditasi, satu-satunya yang nilai 98 ya hanya SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Di YouTube ada itu. Sekolah terbaik di Provinsi Lampung itu ada. Ya. Jadi saya nanti bisa dilihat. Kemudian yang berikutnya, inilah guru yang diberi tugas khusus sebagai kepala sekolah tadi. Bu Maya, saya, kepala sekolah yang lain, itu tupoksinya 3 ini, manajer, supervisi, entrepreneur atau kewirausahaan. Saya di sini nggak pernah bekerja. Tanya sama Pak Moko sama Pak Kuswo. Cuman datang, lontang-lantung, ngelihat sana, ngelihat sini, panggil Pak Bu Kadis, panggil ke sana. Ya sudah, teamwork yang jalan semuanya, tapi tetap kolektif kolegial. Ya, kepemimpinan di SMP 2 kolektif kolegial. Apa yang akan menjadi kebijakan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung? Pasti kami briefingkan dulu dengan staf pimpinan terkait. Wakil ada, KTU ada, yang terkait ada, baru kita membuat sebuah kebijakan atau keputusan. Ya, jadi kolektif kolegial. Silahkan semua wakil, pelatihan usaha, kemudian bagian-bagian melaksanakan programnya masing-masing sesuai dengan tupoksi yang sudah dibuat oleh wakil Sarpra dan administrasi sekolah Pak Kuswo. Jadi tupoksi dari kepala sekolah sampai ke OB security sudah ada semuanya. Ya, tapi semua tetap terkoordinasi, ya, ya, kebijakan tetap ada di kepala sekolah. Nah, ini struktur organisasi UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Ini kemarin Pak Kuswo lupa garisnya, saya dapat ini nyari, waduh Pak Kuswo belum garis, itu yang antara komite dengan kepala sekolah, ada garis koordinasi itu, ya, itu belum tergaris, itu ada garis koordinasi. Jadi sistemnya begini, Pak Moko, ini wakil akademik, membawai 3 standar. Jadi standar isi, proses, kemudian penilaian. Ya, membawai 3 standar. Kemudian Pak Marwan kesiswaan, jadi membawai standar kompetensi lulusan, kemudian standar tendik, standar pengelolaan. Kemudian Pak Kuswo, Sarpa Administrasi, membawai standar Sarpras, standar pembiayaan, kemudian standar pengelolaan. Yang paling kanan, tenaga administrasi sekolah membawahi beberapa tenaga teknis di TU.
atau tenaga administrasi sekolah, ya, wali kelas, guru, ya, semua stakeholder sekolah, baru di bawahnya siswa. Jadi ini pengelolaannya. Jadi sudah dibagi 9 standar itu ke 3 wakil koordinatornya. Jadi koordinasinya dari masing-masing standar ke wakil-wakil dulu, PJ standar itu. Ya, Pak Moko dibantu 4 standar, isi, kompetensi lulusan, proses penilaian. Tapi di sini dibagi 3, karena biar masing-masing wakil dapat 3. Tapi koordinasinya itu ke akademik yang lebih dekat. Pak Moko bisa merampungkan, ya sudah sampai di Pak Moko. Kalau nggak rampung, kemudian Pak Moko rampung, paling Pak Moko ngasih informasi ke kepala sekolah, Pak tadi begini, ya sudah, yang penting kepala sekolah tahu. Ya, jadi itu kira-kira. Nah ini penjaminan mutu, ini permen yang lama, tadi yang baru 28/2016. Ya, kira-kira alur siklusnya seperti ini, mengelola penjaminan mutu, mulai ya perencanaan pemenuhan 9 standar penjaminan mutu, karena di samping 8 standar nasional pendidikan, di sini ada standar budaya lingkungan, penguatan karakter, dan profil pelajar Pancasila. Ya, itu standar yang ke-9. Ya. Nah, ini ada audit internalnya juga, ya, audit internal sebagai konsultan. Kemudian ada gap antara standar dengan hasil. Kalau tidak ada, evaluasi untuk peningkatan standar berikutnya. Ya, ini proses benchmark untuk peningkatan standar. Nah, ini kayak 41 prosesnya di sini. Ya. Tapi kalau ada gap, diidentifikasi lagi untuk memenuhi standar, kemudian melaksanakan action, kemudian integrasi pada proses PDCA. Plan, do, kemudian cek, kemudian act. Jadi perencanaan diperencanakan lagi, dilaksanakan lagi, kemudian dievaluasi, ya, dilihat lagi, kemudian tindak lanjutnya lagi seperti apa. Ini kira-kira untuk melihat penjaminan mutu yang ada di sekolah, ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk menciptakan brand sekolah, ya, brand sekolah. Ini hampir sama dengan brand sebuah produk sebenarnya, tapi ini konteksnya di bidang pendidikan. Yang pertama, ada desain sedemikian rupa. SMP Negeri 2 Bandar Lampung ada kelas tahfiz, ini sekaligus kelas tahfiz, ya. Jadi saya dipindah tugaskan oleh Pak Wali Kota akhir Desember 2018 SK-nya. Tetapi saya mulai bertugas di SMP 2 ini tanggal 23 Januari 2019. Panggil Pak Daniel, Pak Badrun harus segera ke sana. Ya, kemudian Mas Supri sudah minta NCR tanda tangan, Januari udah tanda tangan saya. Nah, akhirnya serah terima di tanggal 22 di sini. Kemudian 23 di SMP 25, langsung saya melaksanakan tugas mulai akhir Januari 2019. Ya, saya kesini bingung. SMP 2 sudah bagus. Saya mau mengapa lagi di sini? Apa yang mau saya perbuat di sini? Memang sudah punya brand untuk akademik, non akademiknya, ya memang juara di Provinsi Lampung. Saya sempat bingung. Tanya ke teman saya sesama guru agama di Semarang, namanya Pak Muhammad Ahsan. Dulu bareng-bareng lomba guru prestasi tahun 2008 ketemu di Jakarta. Beliau juara 3, saya nggak dapat juara, ya. Saat itu tahun 2008. Dia memang kepala sekolah inspiratif.
Dia juga Ketua MKKS Jawa Tengah dan juga Kota Semarang, Pak Muhammad Ahsan. Saya bertanya, saya ini ditempatkan di sekolah yang bagus sekarang. Prestasi akademik oke, dan nomor 1, non-akademik juga oke. Saya mau ngapa? Pak Ahsan hanya jawab, alah sampeyan pasti engko ketemu dewe, dalane lobange yang bagus. Udah jalan aja sekarang. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, akhirnya kami mencoba ngobrol dengan wakil-wakil, dengan teamwork yang ada di SMP 2. Sekitar Raja Basa ini kan banyak SD IT. Ya, banyak SD IT. Bagaimana kalau kita buka kelas tahfiz? Itu cikal bakalnya. Nah, alhamdulillah Pak Kuswo luar biasa dukungannya, Pak Moko, Pak Marwan, teman-teman di sini luar biasa. Tapi saya lapor ke dinas, Pak Daniel nggak setuju. Pak, kan sekolah negeri, nanti jadi bumerang Bapak. Masa ada kelas tahfiz sekolah pemerintah, sekolah negeri? Saya udah bilang, Pak, nanti moderasi beragama, saya bilang. Semua agama nanti kami fasilitasi di SMP 2 Bandar Lampung. Tapi jangan kelas tahfiz lah, Pak, kesannya kayak pondok, kayak madrasah. Padahal saya punya frame SMP 2 ini sekolah, tapi ya suasananya seperti madrasah. Sebetulnya saya kepenginnya kan begitu. Ya, ini sekolah tapi suasananya madrasah. Alhamdulillah, teamwork di sini dukung semua, wakil-wakil oke semuanya. Ya. Nah, dari situ saya ke komite juga untuk kelas tahfiz ini. Pak komite juga agak ragu, pripun nggih? Pripun nggih Pak Badrun kelas tahfiz ya? Ini kan sekolah negeri. Tapi saya meyakinkan, bismillah Pak. Insya Allah ini hal yang positif, saya bilang begitu. Nah, akhirnya 2019-2020 kita mencoba menerima kelas pertama tahfiz yang sekarang udah kelas 9. Tahun kedua dari pendaftar, pendaftaran baru prestasi tahfiz kita terima lagi. Nah, tahun ketiga ini peminatnya luar biasa sekali, banyak yang kita tolak ya dari anak-anak yang jalur tahfiz. Nah, itulah kira-kira untuk membuat salah satu brand SMP 2 ada kelas tahfiz. Nggak ada kan sekolah negeri yang lain yang ada kelas tahfiz. Ini kan jadi brand, jadi merek. SMP 2 walaupun negeri ada tahfiznya, ada kelas tahfiznya. Ya, walaupun per kelas baru satu kelas, karena dibatasi prestasi hanya 30% PPDB itu. Kalau nggak dibatasi bisa aja nerima 2 kelas. Dan memang ada inputnya, yang mau masuk ke sini ngantri kelas tahfiz. Ya, jadi itu kira-kira. Dan saya sebetulnya sudah punya pemikiran ke depan, kalau memang nggak pandemi kemarin, kami yang kelas tahfiz tadinya mau boarding, itu di atas itu ada 2 tingkat masih kosong itu untuk asrama laki, asrama perempuan. Tapi ketumbur pandemi sehingganya dana hanya pas untuk operasional sekolah sekarang ini. Ini Pak Kuswo yang sarpra ini kalang kabut. Ngecat ini aja hampir 40 juta ini Bapak Ibu, aula ini aja. Karena memang catnya yang jotun, ya, cat jotun. Saya tanya habis 38 juta sekian Pak. Waduh, saya ngerut juga kepala saya. Banyak juga satu aula gini 38 juta sekian. Tapi karena memang jotun, ya, itu kira-kira Pak Kuswo itu sarpranya. Kemudian mengandung nilai value kelas tahfiz. Kemudian yang tadi ada kegiatan imtak dan lain sebagainya, moderasi beragama, itu juga salah satu desain untuk penguatan karakter di sini. Ya. Kemudian punya strategi. Ya, strateginya seperti apa? Nah, ini harus ya link-link tadi harus dikomunikasikan, stakeholder harus komunikasikan supaya nanti nggak terjadi bias kan gitu. Tapi Pak Kadis jangan, saya tetap nekat. Tapi alhamdulillah terus Pak Kadis kan cepat pensiun gitu kan, jadi ya jalan terus. Ya, kalau Bu Wali mendukung sekali, Pak Wali agak takut-takut juga. Ya, Pak Wali itu agak takut-takut juga.
Kan sekolah umum kok ada kelas tahfiz gitu. Waktu saya pidato serah terima di Semergo, di atas itu saya atas nama kepala SMP menyampaikan brand SMP 2 ada kelas tahfiz. Pak Wali agak kaget, saya lihat itu agak kaget mukanya, terus nanya ke Pak Sukarma. Tapi Pak Sukarma udah pernah saya kasih info terkait dengan kelas tahfiz ini. Ini hanya sebuah brand, bukan untuk standar kelulusan anak, itu ya. Bukan untuk standar kelulusan anak, itu yang paling penting. Standar kelulusan siswa di SMP negeri harus mengikuti acuan yang ada dalam kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Itu kalau standar kelulusan, standar kenaikan kelas. Jadi tahfiz, target tahfiz, walaupun Pak Ridho, itu Pak Ridho salah satu guru tahfiz, ada lagi satu Pak Ari, gurunya ada 2, punya target kelas tahfiz ini lulus SMP 2 6 juz targetnya. Kalau seandainya nggak sampai 6 juz, ya tetap aja anak akan kita luluskan karena sebuah brand, bukan persyaratan kelulusan. Memang ada target, sebab sesuatu kalau nggak ada target nggak bisa diukur. Dari PDCA tadi, ya plan, kemudian planning, kemudian pelaksanaannya, dicek lagi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, harus ada ukuran, ya. Nah ini Bapak Ibu ya terkait dengan ini. Kemudian marketing, bagaimana ya kelas tahfiz, saya fokus ke kelas tahfiz ini dikelola sedemikian rupa. Saya memang menyerahkan kepada Pak Ridho dan Ustadz Ari. Pak Ridho 89, Ustadz Ari kelas 7. Ya, saya menerima laporan saja. Dan setiap bagi rapot, ada rapot tahfiz juga. Jadi anaknya sudah hafal berapa surat, itu terlihat juga di situ. Ada rapot tahfiz per semester itu diberikan kepada orang tua. Nah mungkin nanti yang kelas 9 ini bisa diberikan sertifikat Pak Kuswo dan Pak Ridho, ya, biar nanti untuk masuk ke SLTA, ya, sebagai prestasi tahfiz, ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah kemudian ada ya promo kami yang melalui Spanda TV. Panda TV lahir 1 tahun yang lalu karena pandemi, ya, karena pandemi. Dulu awal-awalnya live streaming masih pakai YouTube-nya Mas Hendra, karena Spanda TV baru buka, belum bisa live streaming karena subscribe kemudian like-nya masih sedikit, ya. Alhamdulillah sekarang Spanda TV sudah monetis ya, Mas Hendra ya. Ya sudah monetis, jadi udah 6.500-an subscribe, ya. Kita live streaming, alatnya juga sudah ada, ya. Kalau mau melihat alatnya, ya sebetulnya sudah lengkap sekali, karena saya menghitung itu ya hampir 70-an juta sepertinya alat itu, ya, untuk live streaming dan lain-lainnya, ya. Jadi YouTube Spanda TV. Kemudian identity, ya, Bapak Ibu, baru yang terakhir trust, ada kepercayaan dari masyarakat. Kalau sudah trust, makanya saya bilang Bu Maya dekat dengan perusahaan di Panjang itu. Kalau bisa link meet ke perusahaan itu, alangkah gampangnya tinggal telepon aja. Besok siswa kumpul di SMP 2, ada kegiatan, bisa nggak ngirim snack? Wah itu di Panjang itu kalau bisa ngelink dengan perusahaan, dengan Dudi, luar biasa itu. Saya yakin Bu Maya bisa. Karena saya SMP 2 ini alhamdulillah walaupun sedikit, tiap ada kegiatan nelpon ke Dudi gitu, ya dikirim. Dari vaksin anak-anak kelas 7, 8, 9 yang vaksin 1, vaksin 2, alhamdulillah itu dibantu oleh Dudi semua itu. Saya telepon besok vaksin, kirim kotak sekian, bisa Pak, alhamdulillah, ya. Spanda TV 2 kali lomba, saya nelpon ke sponsor, ini ada lomba siswa ini, bisa nggak nyediakan hadiah 3 Android kurang lebih sekian? Siap Pak,
Nah, yang terakhir 17 Agustus kemarin, ya ini ada lomba anak-anak ini, sesuai dengan bakat minatnya. Kalau nanti dibuka di channel YouTube Spanda TV SMP 2 yang lomba 17 Agustus, itu bakat minat anak sudah terlihat semua di situ, di lomba itu. Jadi Bapak Ibu guru pembina di sini ya tinggal mengembangkan lagi. Ya, itu kalau sudah ada trust Bapak Ibu, ada kepercayaan. Ya, alhamdulillah setiap saya nelpon ke sponsor itu belum pernah ada yang nolak. Paling minta 10 ditawar jadi 5, paling gitu aja. Jadi rikuh untuk nolak gitu. Nah, ini saya yakin karena sudah ada trust SMP 2 dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Jadi kalau membantu SMP 2 ini nggak rugilah, kira-kira begitu. Jadi Dudi itu berlomba-lomba. Ini nanti 25 November Hari Guru, saya juga mau cari sponsor lagi untuk door prize guru-guru setelah nanti ngelihat upacara Hari Guru ada door prize. Nah, tolong siapin door prize karena tahun kemarin juga alhamdulillah dapat beberapa door prize juga dari Dudi untuk guru-guru SMP 2. Ya, kalau dari sekolah nggak bisa di SPJ kan itu untuk door prize hadiah guru-guru. Kan begitu. Itu kira-kira untuk menciptakan brand, kemudian ada trust. Ini salah satu aja ya, yang lain nanti bisa dikembangkan. Bapak Ibu, yang terakhir core value pendidikan itu untuk mencapai excellent school ya. Yang pertama semangat juang. Yang namanya semangat juang itu begitu diperintah, ada tugas dari Bu Maya, honornya berapa ya? Ada duitnya enggak ya? Oh, kerjaan berat gini, masa cuman sekian. Nah, ini virus ini. Udah, kalau ada perintah kerjakan. Rezeki Allah enggak tertukar, rezeki itu enggak kemana. Semangat juang. Ya, saya dengan teman-teman kru Spanda TV, kalau liputan di luar, waduh ini liputan Istighosah, liputan 17 Agustus, nggak mungkin ini mau dana dari sekolah kondisi pandemi. Ya sudah, saya nelpon sponsor, saya perlu duit sekian untuk liputan live streaming, kasih, ya udah, kasihin ke kru Spanda TV, ini ada duit, silahkan dibelanjakan. Paling begitu saja, dapatnya berapa, kasih, dah. Ya, kalau dari sekolah semua, ya luar biasa, ya. Dan memang teman-teman dari Spanda TV semangat juangnya saya akui luar biasa sekali. Ini timnya ada 5, kalau dilihat dari honornya, waduh itu enggak sebanding sama sekali. Tapi saya bilang kita berjuang dulu sekarang. Ya, kita semangat juang dulu. Ya insya Allah nanti akan melihat hasilnya. Kita tinggal mengembangkan aja, Spanda TV sudah jadi. Ya banyak hal yang bisa menginspirasi. Nanti ke depan mungkin melalui akademik Pak Moko, ya per tingkat kelas, per pelajaran itu di YouTube-kan materi pembelajaran itu direkam, ya guru per mata pelajaran kelas 7, 8, 9 udah upload di kanal YouTube Spanda TV. Saya yakin nanti sekolah-sekolah lain itu akan make itu, ya. Itu salah satunya, ya banyak hal yang lain yang memungkinkan bisa ke sana. Kemudian yang kedua, jiwa filantropis. Jiwa filantropis itu yang nggak mikir-mikir lagi tentang duit, kira-kira begitu. Kalau ada, alhamdulillah, gitu kan. Ini tanda tangan ada duitnya ternyata. Waduh, alhamdulillah dapat rezeki. Nah ini kan sulit di era sekarang ini, ya jiwa filantropis ini, jiwa ikhlas. Ya, melaksanakan kewajiban, kemudian ada haknya yang diterima. Yang keempat, kerja keras. Ya, tim kru Spanda TV kalau sudah Bapak suruh nggak ngenal lagi waktu, ya sudah jalan. Ya. Jadi memang di SK kan Spanda TV ini ada SK ya kru Spanda TV dari sekolah. Ya walaupun kecil ya ada pendanaan dari komite sekolah, tapi nggak sebanding sama sekali. Sekali ngedit aja itu kalau profesional, waduh sudah berapa itu kan?
sekali ngedit. Ini alhamdulillah ya, teman-teman luar biasa sekali. Kemudian profesionalisme. Saya kira nggak perlu saya jelaskan lah profesionalisme itu apa. Ya, saya kira ini Bapak Ibu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan sambutan dan sekaligus pemaparan tentang mutu, pengelolaan mutu SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Walaupun di era pandemi SMP Negeri 2 Bandar Lampung ya tetap prestasi, baik akademik, non-akademik, baik luring maupun daring. Saya bilang ke pembinanya, ikuti. Tapi saya pesan, kalau sudah ikut, jangan sekedar jadi penggembira. Anak-anak harus di-drill betul, dilatih betul, paling tidak masuk nominasi. Kalau enggak 1 ya 2, kalau enggak 2 ya 3. Selalu saya pesan seperti itu. Dan memang jerbasuki mau wobeo. Kalau falsafahnya Pak Moko, kalau mau bagus, ya harus dengan biaya yang banyak. Kalau mau bagus, ya. Yang terakhir di-upload oleh kru Spanda TV, yang lomba juara LCC Nasional Antropologi ya, iya Mas Indra ya, Antropologi di ITERA, itu kan lawannya dari Lamongan, SMP Negeri 1 Lamongan, SMP negerinya hanya 2, yang 5 itu swasta. Alhamdulillah Bandar Lampung di final itu dapat juara 3 nasional. Ya. Nah ini lagi siap-siap Januari di SMA Al Kausar. Ini Spanda udah 2 kali juara. 2020 juara umumnya Spanda, 2021 Spanda. Saya udah ngasih pesan kepada Mas Frendi. Ya, itu salah satu Mas Frendi, pembinanya matematik. Ya, untuk di Al Kausar, tolong disiapkan sungguh-sungguh Mas Frendi dan teman-teman. Ya, harapan dari sekolah kita juara umum lagi, kemudian bergilir itu menjadi juara tetap SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Jadi memang ya walaupun pandemi teman-teman dan anak-anak juga semangat. Ya ini tergantung dari pembina-pembinanya masing-masing. Tapi tetap ada support dari sekolah, baik moral maupun material. Karena sekali tampil itu ya dananya nggak sedikit. Ya sekali tampil dananya nggak sedikit. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau mungkin penyampaiannya ada yang kelewatan, ya kurang berkenan. Saya kira nggak perlu saya jelaskan secara rinci satu persatu lah dari semua ini. Apa yang diminta Bu Maya, kelas tahfiz sudah, Spanda TV nanti tanya aja, kewirausahaan, komite. Nah saat ini komite yang ikhlas-ikhlas saja membayar. SMP 2 belum berani juga, ya. Jadi proses nanti Pak Moko, kemudian penilaian, kita juga sudah punya aplikasi sendiri yang nyusun Mas Hendra. Ya, Siswo namanya. Jadi setiap saat ini bisa diperbaiki, alhamdulillah sangat membantu teman-teman guru terkait dengan manajemen pembelajaran guru, semuanya udah ada di Siswo itu. Ya, sehingganya guru-guru gampang ngisi nilai, ngentri dari manapun, guru berada di manapun, ya udah masuk ke dalam server, nggak harus datang ke sekolah. Ya, jadi sudah sistem online semuanya. Ya, terkait dengan moderasi beragama, karena ini sekolah negeri, 5 agama kita fasilitasi. Di sini ada semua guru agama sesuai dengan keyakinan agama siswa. Karena di sini nggak ada yang Buddha, ya, Hindu ada gurunya, Katolik ada gurunya, Protestan ada gurunya, apalagi agama Islam. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Kemudian kegiatan imtak tetap jalan walaupun pandemi, tapi memang agak sulit juga. Yang jelas itu imtak Jumat itu setiap pagi itu ada kuliah Jumat pagi di live streaming Spanda TV jam 7 sampai 7.30.
tiap hari Jumat itu ya, ada imtak. Di hari yang lain diserahkan kepada wali kelas masing-masing untuk membimbing anak imtak mulai jam 7 sampai jam 7.30 ya, itu dari rumahnya masing-masing dibimbing oleh Bapak Ibu wali kelas sebelum proses pembelajaran. Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya, apresiasi untuk teman-teman SMP 41 Bandar Lampung. Mudah-mudahan kehadirannya ini membawa barokah dan bisa menginspirasi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Heni Majul Menyanti yang menyampaikan sekilas tentang SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semua, terutama teman-teman dari UPT SMP di 41 Bandar Lampung. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawab. Sebelum tanya jawab akan menjelaskan penjelasan dari SMP Negeri 41 kepada SMP Negeri 2 Bandar Lampung, kepada yang nanti Ibu Maya dan Bapak Heni Badrun untuk melakukan proses serah terima. Mohon berkenan untuk mengikuti di depan Bapak Ibu ya, kita laksanakan. Awal yang bagus ya untuk SMP 2 dan juga SMP 41 Bandar Lampung. Terima kasih. Mohon maaf ini SMP 2 ini saya tanya tadi plakatnya pas lagi habis. Ada Pak, nanti ada lagi ngambil. Oh ada juga. Oh ya sudah, nanti nyusul. Ya. Latihan dulu hasilnya adalah karya-karya guru ini sebagian besar dari 41 Bandar Lampung. Oke. Ya, terima kasih. Ibu Maya ini rajin nulis, ya, inspirasi. Saya dulu sebelum jadi kepala sekolah, ya punya buku nulis juga dari kepala sekolah ini. Karyanya malah macet. Bapak itu inspirasi saya untuk nulis buku sebetulnya. Oke, Maya sudah ada cintanya. Saya Ika Yuliana sebagai Guru penggerak kemarin ya? Ya, Hmm. guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan berbagi ilmu di sini. Gitu. Masya Allah banyak ilmu yang didapat di sini. Itu banyak pelajaran yang akan kami ambil gitu dari sini. Karena memang dari dulu tadi benar disampaikan bahwa SMP 2 itu adalah brandnya memang sebenarnya nggak usah buat tapi sudah terkenal brand yang berakhlak dan berilmu gitu ya. Jadi insya Allah anak sudah dari terkenal dengan tadi penonton karakter yang disiplin, kemudian religius, kemudian kritis gitu. Nah dari sekian banyak sekali yang saya tanyakan. Nah dari yang pertama saya ingin tanyakan sebenarnya dari ketika awal masuk itu sejujurnya saya ingin punya pembelajaran musik Pak sebenarnya. Jadi pembelajarannya malah dari bukan. Jadi teman-teman masuk sekolah juga ya, udah pengennya melihat langsung gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tanyakan kan dari dulu itu dari saya memang terkenal sekolah unggulan baik secara akademik maupun secara religiusnya agamanya gitu. Walaupun memang tadi disampaikan bahwa ini adalah sekolah negeri yang memang ada toleransi gitu. Tapi tetap saja terkenal agaknya yang baik gitu ya. Nah, bagaimana sih gitu ya menjadikan sekolah ini yang tetap konsisten dalam menjaga agama, kemudian dalam menjaga akademiknya tadi gitu ya, akademik dan sikapnya tadi mungkin tadi ada saya melihat Masya Allah programnya luar biasa ya. Saya dulu juga guru IPA Bapak, jadi saya juga
wah ini kayak sekolah itu gitu ya, ada sekolah duha, kemudian ada sekolah praktis gitu ya. Tadi satu teman sudah menjelaskan gitu, kalau jadi orang di sekolah negeri pasti ada sekolah praktis gitu, tapi ternyata luar biasa Bapak bisa membuktikan karena ini bukan sebagai tingkat kelulusan. Kalau sekolah IT praktis itu dijadikan nilai kelulusan gitu ya, tapi kalau di sini kalau jadi hanya brand itu luar biasa gitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih menciptakan siswa yang kritis? Kan terkenal ya, SMP 2 itu anak-anaknya kritis, kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Kalau dia tadi sudah lihat saya sebenarnya kalau bisa dari kartu titik bola, kemudian ada mereka sih bisa melakukan itu sebagai leader. Kalau untuk kritis, menggali anak-anak itu dia yang bertanya, kemudian mau menanggapi itu kan yang luar biasa gitu. Dan tadi saya akan menanya ke Bapak, gitu. Apakah diperbolehkan? Kalau diperbolehkan, bagaimana sih pengelolaannya? Khawatir kan sekarang anak-anak takutnya menyalahgunakan melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu dari Bapak, sebenarnya sangat banyak yang tidak memenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dua ya. Nanti ya Pak ya. Lady first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dari guru agama izin bertanya Pak, bagaimana cara pengelolaan kelas praktis ini, misalnya dari pembelajaran, proses penghafalannya atau penghafalnya secara luring maupun daring. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini Mbak. Ini biar bagi-bagi pahala. Ini Pak Moko, tolong jawab ini terkait dengan pembelajarannya saat ini, ya, mungkin sistem hybrid atau sistem apa, kemudian siswa kritis, kemudian HP, mungkin waktu sebelum pandemi ini seperti apa, kemudian nanti konsisten dalam mutu, sikap, imtak, ini saya minta Pak Kuswo untuk menjawabnya. Kemudian ini dari Bu Ika, dari Bu Siti, pengelolaan kelas tahfiz, nanti Pak Ridho, gurunya langsung supaya menjawabnya, supaya bagi-bagi tugas. Monggo Pak Moko dulu. Baik, terima kasih. Proses KKN, kita kalau untuk waktu kita hampir sama yang kita langsung pembagiannya antara yang masuk Senin, Rabu, Jumat kami dan sama kami kelas 9 ini yang masuk kita bagi dua. Pertama kelas 9 kita kategorikan kelas atas dan kelas bawah berdasarkan absen, jadi separuh atas, separuh bawah. Kemudian kita bagi kelas 9 itu kita ada 10 trombel 91 sampai 95, misalnya itu saat ini 91 sampai 95 maksudnya pekan ini adalah hari Selasa dan Kamis. Kemudian kelas 96 sampai 10 itu hari Senin, Rabu dan Jumat. Misalkan ini adalah kalau pekan ini adalah separuh absen bawah, masuk pekan ini, maka pekan besok masih cepat informasinya kelas 91 sampai 95 masuknya hari Selasa Kamis, 96 sampai 10 itu masuknya Senin, Rabu dan Jumat, tetapi diubah terjadinya yang di rumah itu ke absen atas, maka pekan besok yang di sekolah absen atas di sekolah, absen bawah yang di rumah kemudian bagiannya. Kemudian pekan berikutnya baru bergeser, yang tadinya 2 pekan ini ya adalah 91 itu maksudnya Selasa dan Kamis, maka berikutnya yang masuk Selasa Kamis menjadi Senin, Rabu dan Jumat. Itu untuk penghitungan penjadwalannya. Kemudian dalam masa pandemi ini kita mungkin yang agak berbeda
alokasi waktu untuk mata pelajaran tertentu ya. Seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu kan alokasinya 6 jam per pekan, kemudian matematika 5 jam per pekan, IPA 5 jam per pekan, IPS dan bahasa Inggris 4 jam per pekan. Nah, untuk matematika, IPA dan bahasa Indonesia kita alokasikan dalam satu pekan itu 2 kali tatap muka, amalnya 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan. Sedangkan untuk bahasa Inggris dan IPS yang 4 jam normal itu kita buat dalam 2 pekan itu 3 pertemuan. Jadi ini yang agak beliau lebih dalam keadaan kan punya sedang jadwalnya. Tapi kita ada istilah pekan ganjil, pekan genap, bukan berdasarkan pekan ganjil genap bulan. Jadi saya buat dari pertama kali masuk itu bulan Juli, pekan pertama itu pekan ganjil, terus sampai genap genap. Di penyusunan jadwal itu di bagian bawahnya ada pedoman yang dimaksud pekan ganjil itu tanggal berapa aja, yang dimaksud pekan genap tanggal berapa aja. Karena itu berbeda, punya konsekuensi, terutama untuk bahasa Inggris, IPS, kemudian TIK dan DK. TIK kan hanya 1 kali dalam 1 pekan, 1 jam ya, kemudian DK juga 1 jam. Maka menjadi tidak proporsional ketika BK yang 1 jam itu masuk setiap pekan matematika hanya 1 kali juga. Kemudian hasil diskusi kami dan pimpinan ya berarti dibuat proporsional. Sehingga BK dan TIK itu maksudnya di kelas yang sama itu hanya sekali dalam 2 pekan. Sementara bahasa Inggris dan IPS 4 jam itu kita buat 3 kali dalam 2 pekan. Maka saya misalnya hari ini ada pelajaran bahasa Inggris di kelas 7.2 tadi pagi, sesi pertama itu yang kena banjir, kena banjir, jadi genap seperti di Jakarta dan di genap. Maka setelah Selasa yang akan datang di kelas saya 7.2 itu saya nggak masuk. Yang masuk adalah guru, kemudian saya berpasangannya dengan guru TIK. Jadi ini yang harus dicermati oleh kita semua. Guru nggak boleh lupa ganjil genapnya. Karena repot kalau mereka nanti terasa kosong. Itu pembagiannya. Kemudian proses pembelajarannya selama masa pandemi ini untuk webinar kita menyepakati hanya menggunakan satu pattern, yaitu menggunakan Google Meet untuk yang webinarnya. Jadi tidak banyak yang kita pakai, tidak ada yang Zoom, semuanya pakai Google Meet. Pertimbangan kita adalah untuk efisiensi, karena kalau menggunakan semua guru dikasih keleluasaan untuk silakan mau pakai yang mana aja, mau pakai Zoom, mau pakai live meeting menggunakan Google Meet itu kita kan harus mengunduh aplikasi itu sehingga bisa membebani handphone siswa, karena handphone siswa ini macam-macam aplikasinya. Dan alhamdulillah kemarin ada beberapa siswa kita dapat bantuan HP. Yang pertama itu kita dapat 14 ya Pak dari Telkom, 14 HP dari Telkom, dan kemarin yang terakhir itu dari Telkom kita. Itu juga ada siswa bimbing yang 2 siswa yang tidak memiliki perangkat, jadi kita lihat keluarganya yang mampu, wali kelasnya mengusulkan untuk ada tambahan yang itu sekedar bagi kita untuk kita aja adalah bisa berbeli kita berikan 2 HP masing-masing 1 untuk dari itu dari siswa juga, jadi kita umumkan yang mau aja, alhamdulillah bisa. Itu sedikit yang nggak punya, paling nggak punya banyak. Iya, paling ya 1% lah dari total siswa. Punyanya gantian, nah, akhirnya kita berusaha cari, dapat sekarang udah punya semua. Padlet juga itu untuk variasi kita, kemudian ada Widis juga untuk memberikan entertainment lah ya kepada anak. Kemudian ya semakin variasi kita juga masing-masing guru membuat karena
ada live.com juga untuk latihan anak-anak, sehingga lebih colorful lah kegiatan anak-anak itu, melihatnya tidak hanya layar HP yang putih tapi lebih hidup. Dan untuk komunikasi kita menggunakan WA group, kita memiliki beberapa WA group masing-masing. Jadi misalnya guru mapel adalah sebenarnya masing-masing dengan anaknya, wali kelas itu punya juga ada grup sesama siswa dan grup dengan orang tua siswa, dan ada bila dan momen tertentu maka wali kelas membuka webinar menggunakan Zoom dengan wali murid atau orang tua, misalnya terkait dengan penjelasan-penjelasan yang dirasa kekhawatiran besok pagi. Masih minum obat ya? Masih minum obat nih, masih belum fresh ya? Belum fit benar. mengingatkan Udah nggak minum lagi sih, tapi bawa nanti. Ya gimana? Maka pola komunikasinya bisa orang tua ada guru mapel langsung di grup kelas masing-masing, grup kelas itu mapelnya ya. Kemudian kalau tidak terjadi bisa menggunakan komunikasi dengan wali kelas mengkomunikasikan dengan orang tua. Biasanya orang tua kan nggak situasi kayak gini, nggak tahu anak saya atau apa enggak. Pada saat itu tinggal kerja dia sedang belajar, tapi bisa jadi sesi yang kedua dan ketiga tidak masuk. Maka kita komunikasikan dengan wali kelas, karena yang punya akses ke wali kelas wali murid adalah orang tua, wali kelas masing-masing. Dan apabila masih tidak mempan juga, itu biasanya kita ada home visit ya, ada home visit itu melibatkan wali kelas dan guru BK. Kalau itu masih juga bermanfaat, maka Pak Sumarwan yang tadi ya, beliau itu datangi langsung ke rumahnya. Beberapa kali kita pernah bisa, bahkan pada saat penilaian akhir semester yang semester genap kemarin ya, kita datangi, karena kadang-kadang ada anak-anak kita datangi masih tidur. Dan ternyata itu membawa efek yang positif ketika beberapa anak dalam tanda kutip perlu perhatian khusus, karena yang biasanya itu berulang pada sosok-sosok tertentu ya, berulang pada sosok-sosok tertentu. Itu didatangi oleh Pak Marwan, kemudian itu dugaan saya itu viral di kalangan anak-anak, tapi kita nggak tahu gitu. Karena apa, itu punya efek gitu. Oh biasanya yang nggak hadir itu semakin berkurang ya penilaiannya. Itu pernah juga kita hadirkan yang tidak langsung proses penilaiannya, tugas-tugas jalan masuk, kemudian tugas yang kita tidak selesai, itu kita kumpulkan di aula anak dan orang tua, karena ngelesnya beda gitu ya sebenarnya. Nah, beberapa kali sesama anak menggunakan alasan nggak ada kuota, mereka dikonfirmasi oleh guru mapel atau guru wali kelas. Tapi dengan dihadirkan itu kita sampaikan, ibu apa betul kuotanya nggak ada? Ini anaknya kemarin alasannya kuota, bohong katanya. Ternyata apa? Orang di rumah pakai wifi kok nggak ada kuota kan? Nah dari sini mempersempit ruang-ruang apa ya? Ruang-ruang kebohongan. Ya mudah-mudahan. Dan untuk BBM-nya, kemudian saya kira kalau persiapannya sama, mulai dari perencanaan kita ada apa namanya masih workshop terlebih dahulu perencanaan, kemudian implementasinya, ya semuanya menyiapkan RPP-nya, kemudian proses pelaksanaan. Ya saya bapak ini senantiasa tahu ya siapa yang tidak masuk pasti ketahuan sama teman-teman karena bapak sering olahraga keliling ruang-ruang dan alhamdulillah beberapa case yang saya perhatikan ketika ada kesalahan guru itu guru merasa tidak nyaman ketika dia berbuat salah. Bapak tidak pernah memarahi kami, artinya marah dalam artian seperti pada umumnya itu ya. Marah bapak itu nggak marah tapi apa ya, menyentuh gitu. Ada satu kisah gitu. Guru mantan dia ada guru kami, saya nggak akan sebut nama karena nggak boleh. Apa ada keperluan ke dinas, jadi meminta tolong temennya
untuk masuk ke kelasnya. Kebetulan aku hanya PTN jadi ngawal. Tapi ternyata yang ketiganya ada halangan, jadi kan nggak hadir. Nah, Bapak kemudian Bapak itu, Bapak langsung bilang, Bapak ini kelasnya kosong ya, wali kelasnya siapa anda sebut ngaji? Loh kemana? Bapak katanya udah izin ke Bapak, itu belum. Soalnya saya panggilnya masih di sekolah belum izin. Nah itu setelah itu diajak ngobrol sama Bapak, kemudian menjadi apa ya? Tidak mau, tapi justru dengan setelah ngobrol dengan Bapak itu merasa bersalah. Nah itu yang penting kan di situ. Bapak tidak marah, tapi guru merasa menjadi bersalah dan ingin bertobat terus menjadi tidak enak kan kalau posisi seperti itu kan menjadi lebih sulit. Jadi nanti kita gimana? Ya sudah sekarang kalau bertanya Tuhan, minta maaf sama Bapak terus urusan kedinasan didirikan. Alhamdulillah maaf Bapak. Bapak Ibu urusan kedinasan dibantu sama Bapak. Kan lebih tidak enak lagi gitu kan ya. Gitu. Jadi kami sangat senang dengan saya ataupun dengan Pak Badrun ya. Beliau tidak marahan ya. Itu untuk proses pembelajaran saya kira yang saya nanti. Oh iya, untuk HP kemarin kita pada saat pembelajaran dulu memang HP diperbolehkan ya, tapi syaratnya tidak dikeluarkan. Akan tetapi kita menemukan beberapa kali anak-anak itu bermain HP pada saat proses pembelajaran berlangsung. Akhirnya kalau kita belajar pada saat pembelajaran HP dikumpulkan. Jadi kita sediakan satu tas untuk masing-masing kelas untuk mengumpulkan HP siswa. Kemudian HP itu diserahkan ke guru tiket. Kemudian guru tiket memasukkan ke dalam loker. Sebelum masuk ke dalam loker, siswa menuliskan berapa jumlah HP yang dikumpul, berapa jumlah siswanya. Jadi kalau jumlah siswa dengan jumlah HP yang dikumpul itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, ini tanda-tanda siap untuk dirazia kan gitu. Dan kita waktu itu selama bulan pandemi untuk HP-HP yang tersisa memang betul kita dikembalikan tidak pada hari itu. Tapi bisa seminggu, bisa 2 minggu. Jadi kalau ada pengulangan kasus kita tingkatkan hukumannya. Ada yang pernah sampai 1 bulan. Dan ternyata anak-anak lebih tersiksa tidak pegang HP apalagi seminggu ya. Lebih tersiksa mereka. Nah itulah strategi kita sedangkan iya baru. Tapi ini aula aja yang sajet, ini lainnya tetap aja khas itu. Kemarin bukan di sebelah. Kemudian kelas dulu setnya apa satu juga itu sih masih baru bang hidungnya mau dicat Udah biar dulu aja dengerin. Saya suruh ngecat apa halaman itu, dananya belum ada ya gitu aja. Yang siswa kritis tadi, menciptakan siswa kritis. Oh iya, siswa kritis ya kita memang memberi ya, kebebasan kepada anak-anak, melatih anak-anak dalam untuk memberikan pendapat dan saya bahkan misalnya begini, siapa yang kadang-kadang anak diem, saya pancing dengan sesuatu yang berbeda. Sekarang berteriak dulu, kadang-kadang kan anak takut dengan kita. Silahkan berteriak dulu. Enggak ada salah. Yang berteriak huruf A, kuat. Ya, masih belum. Kalau yang berteriak A secara kuat nilainya Bapak tambah +2. Jadi pertama kita menduga itu karena memang menyuruh orang untuk bicara itu susah. Kemudian untuk kritis ya dari kegiatan kita saya tidak menyalahkan jawaban anak langsung. Jadi kita beri bahwa memang apalagi tidak semua pertanyaan itu kan jawabannya enggak. Tidak semua jawaban itu tunggal, maka kita apresiasi jawaban itu. Kalau betul mungkin kita kasih ya hanya masih 80 ada yang belum kasih. Kemudian kita adakan juga untuk
ada beberapa game yang bisa digunakan untuk berpikir kritis. Ada beberapa game yang bisa kita lakukan untuk berpikir kritis agar keluar dari out of the box, keluar dari sesuatu yang rutinitas. Ini nanti bisa menjadi berpikir kritis menganalisis masalah atau bagaimana tidak berpikir seperti kebiasaan. Karena kalau kita berrutinitas, ketika ada masalah pasti akan kesulitan. Kalau apalagi kita akan minta pemimpin, kalau pemimpin itu tidak bisa berpikir kritis, ada masalah, ada pemimpin pasti bingung. Tapi kalau biasa berpikir kritis, maka akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Mencoba ketika dari sudut pandang sebelah kiri tidak ketemu, akan dilihat dari sudut pandang sebelah kanan. Jadi ini itu dari rasa nyaman kepada anak-anak untuk berpikir, rasa nyaman kepada anak untuk berpikir, tidak takut untuk salah dalam bertindak. Itu kemudian kita apresiasi apa yang mereka pikirkan. Kita kemudian kita dapat ciptakan game-game untuk membuka itu. Saya kira itu untuk menambahkan Bapak. Oke, Pak Kuswo, terkait dengan menjaga karakter dan imtak anak, karena memang ya ini tidak ria. SMA negeri di Bandar Lampung ini kalau dengar anak dari SMP 2 gitu ya rebutan gitu, udah ke SMA 2 aja, ke SMA saya aja. Jadi kepala sekolahnya banyak yang minta gitu dari SMP 2 ini, karena memang ya alhamdulillah pembinaan karakternya kontinu dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu kata kepala sekolah lah itu beda gitu, dilihat anak-anak yang dari 2 dengan yang lain itu berbeda gitu karakternya. Silahkan Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan yang sebelum nanti sudah bisa berbagi gitu ya. Karena ternyata untuk sampai menghadirkan anak berkarakter dalam waktu 3 tahun itu tidak terlalu mudah, tapi juga sebenarnya tidak sulit. Seperti kemarin saya sepanjang dulu dari tahun 2007 saya pindah ke SMP 2. Dulu kan anak-anak masih celananya pendek ya, anak perempuan itu di bawah lutut itu cuma 4 jari roknya, untuk anak laki-laki justru di atas lutut 4 jari dan itu minimal, itu bisa lebih dari itu malah. Nah kemudian saya masuk di SMP 2 pada saat itu. Kemudian saya ke kepala sekolah pada waktu ini bahkan rapat kebetulan lingkungan rapat akhir tahun. Nah saya kebetulan baru masuk 1 tahun di SMP 2 waktu baru masuk agama ya Pak. Nah sudah 1 tahun tahun 2018-nya saya sampaikan, Pak mohon bisa bilang anak-anak SMP ini sudah balik. Menurut syariat ini wajib menutup aurat. Awalnya seperti itu. Nah kemudian di samping memang kita punya keyakinan seperti itu, ini juga banyak tuntutan karena di SMP dulu banyak anak-anak dari intim. Nah kemudian mereka ketika berseragam pendek tidak nyaman, sementara pada saat itu belum difasilitasi. Nah akhirnya pada saat rapat itu justru yang menolak itu bukan non muslim diam saja. Jadi justru dari muslim sendiri awalnya yang justru mengatakan kita, Pak Gus ini kan MTS katanya gitu. Dan saya bilang gini, nanti kamu nggak usah jawab, saya bilang saya yang ngomong sini memberikan alasan saya bilang seluruh anak-anak Islam itu tidak semuanya jadi sistematik. Ada yang di PNS, ada yang di pondok pesantren, ada yang di Sabrinius, bahkan mungkin ada yang tidak mengenal agama sedikit. Tetapi ketika dia muslim, walaupun lembaganya seperti apa, tidak ada dispensasi untuk anak itu boleh untuk tauran. Sebagai guru yang muslim di situ, kita punya tanggung jawab. Silakan kalau bapak ibu mau bertanggung jawab, saya tidak bertanggung jawab. Kalau kita sudah menyampaikan
nggak usah dijawab. Akhirnya seminggu itu datang 1, 2, 3, 4 kali dari saya. Akhirnya seminggu berikutnya rapat lagi. Akhirnya diputuskan kelas 7 seragamnya pakai panjang. Itu awalnya. Terus di hari Jumat, setiap Jumat memakai pakaian muslim. Nah kemudian dari situ, karena memang pada saat itu rohis masih agak minim, kita kembangkan rohisnya, kita kembangkan karakternya dan seterusnya, bahkan sampai saya membuat program rumah nusa yang tadi disampaikan kepala sekolah, gerakan membangun nurani siswa, itu nanti dibentuk strukturnya ini dari kepala sekolah sampai ke seluruh warga. Tapi di situ ada pengurusannya. Nah, kemudian nanti dibuatnya itu supaya memang tidak ada unsur pemaksaan. Ini adalah kesadaran sendiri. Nanti dari masing-masing kelas itu akan mengajukan relawan untuk ngajak sholat, relawan untuk ngajak belajar, relawan untuk bagaimana angkat sampah dan seterusnya. Tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil dan dimulai saat ini juga, jadi tidak ditunda-tunda. Nah relawan itu nanti punya tugas dengan secara ikhlas hati tanpa pemaksaan. Satu, membawa dua gitu. Akhirnya nanti semua kelas jadi relawan semua. Nah yang tadinya sulit untuk ngajak ke masjid, akhirnya masjid belum waktunya sudah penuh. Bahkan kadang-kadang guru-guru bingung pas waktu jam mau zuhur itu, anak-anak ini udah pada minta izin ke masjid, katanya belum lonceng gitu. Saya senyum aja, padahal anak-anak itu sudah punya izah, punya iroh untuk menunaikan itu, karena masing-masing punya tugas dan tanggung jawab untuk saya mengajak dan saya memberi contoh, kira-kira begitu. Terus sampai kesalaman dari salam sampai ke belakang. Nah kemudian ini memang program ini sebenarnya sudah di launchingnya pada masa lalu sebelum Bapak di sini, cuman sekarang tidak terlaunchingkan lagi. Nanti insya Allah karena dari sisi manajemennya masih, nanti insya Allah kami akan kembangkan lagi lebih kuat lagi. Cuman ini karena memang pas Bapak masuk di sini tidak lama kemudian ada masa pandemi ini kan, sehingga memang tidak signifikan. Nah kemudian terus berkembang sampai kepada tadinya sekolah ini tidak ada Jumatan. Kita kembangkan kepada Jumatan. Waktu Jumatan itu dilematis. Karena saya waktu itu ada bulannya 3, ada saya, Bu Mariani, sama Pak Bren. Pak Bren relatif kurang, bukan tidak mau atau tidak setuju, bukan, tapi dia agak sedikit masa bodoh gitu kan. Kalau mengajar segala macam disiplin, tapi untuk hal itu agak kurang dia. Nah Bu Mariani perempuan, saya sendiri, ya sudah, Jumatan kita laksanakan. Awalnya pakai buku dengan cat awalnya, akhirnya tanpa harus pakai itu sudah dengan sendirinya karena pakai didorong oleh kemanusiaan tadi. Nah kemudian ada persoalannya itu ternyata masih sentral, tidak terlibat secara keseluruhan. Yang terasa begini, kalau saya pelatihan di Makin atau di Jakarta, sudah saya kontak hoti suruh hadir di sini. Pas hadir di sini hotinya dia bilang, asik kata anak laki-laki tidak dapat khusus, baru pulang gitu. Jumatan hotinya nongkrong di masjid, anak-anak nggak ada. Persoalannya dulu. Nah akhirnya setelah itu saya punya pikiran, akhirnya ini yang namanya organisasi tidak harus sekolah beragama. Akhirnya justru guru umum yang logis, guru agama menolak otomatis. Nah karena demikian ini terlibat secara keseluruhan, akhirnya sholat Jumat berjalan tanpa harus dikendalikan lagi oleh guru agama, semuanya sudah terlibat. Datang apa luar biasa, kita sholat duha tiap pagi gitu ya. Ini akhirnya saling mengisi, saling melengkapi. Memang tadinya kita sholat duha hanya siapa yang mau saja, kita taruh kertas di sana, harus satu saja karena ketika dia nulis akan dapat reward, nulis dapat reward. Nah akhirnya setelah ada power dari kepala sekolah memang menganjurkan itu, guru-guru pun demikian, termasuk guru-guru yang tadinya kalau sholat di ruangan masing-masing nggak ada
semuanya di masjid. Anak-anak ke masjid ini kurang lebih 800 siswa itu luar biasa ketat ketika kita waktu belum pandemi. Mereka di sana melaksanakan sholat duha, kemudian tahfiznya kita untuk juz 30, murojaah dan seterusnya. Dan akhirnya insya Allah ini memberikan kontribusi positif, termasuk kesadaran orang tua. Nah, karena yang namanya karakter yang dibangun tidak hanya dari sisi pelaksanaan keagamaannya saja, tapi dari sisi umum, maka insya Allah anak-anak kita akan mampu menempatkan diri ketika ada tamu, ada segala macam. Bahkan ketika ada tamu, mereka jawab, Pak ada perlu apa? Yang tentu tiket, gitu kan? Kalau ada tentu tiket sudah mereka lepaskan pamitan. Gitu. Ini kita bangun sedemikian rupa agar kiranya memang anak-anak itu mampu berkarakter, tapi juga mampu mandiri. Ya Pak. Di sisi lain, minta mineral. solidaritas di antara warga sekolah. Pernah waktu tahun 2013 kita pindah ke sini, pas di tahun 2014-nya kita melaksanakan kurban. Pada saat itu sampai kurban itu 9 ekor. 11 atau 9 ya? 9 ekor sapi. Kemudian ada 19 ekor sapi. Luar biasa. Nah ini itu yang pada puncaknya itu. Nah kemudian kemarin karena masa pandemi itu kami alhamdulillah kemarin masih bisa memotong oh gitu, 7 sapi kemarin. Kambingnya oke, ya wes lah. itu masa pandemi, artinya dengan sukarela pihak-pihak. Ya wes, nanti kalau ada spion dulu, camper belum ada, biar kesini spion dulu. Oke. Siap. Ditunggu infonya. Yo, salam. Ini adalah pengembangan sosial ini. Ketika orang tua sudah percaya kepada kita, maka sebenarnya kuncinya di situ. Orang tua tidak akan kesulitan. Bahkan kita hanya informasi singkat saja. Nggak panjang kita pengumuman itu paling 1 bulan. 1 bulan sebelum hari raya. Nah ini nanti berebut akan mereka. Saya Assalamualaikum Pak Iwan. Karena untuk 1 ekor sapi itu bisa 7 orang. Ada yang 2,5 juta, ada juga yang 3 juta. Kalau sapi putih 3 juta, kalau sapi biasa merah itu 2,5 juta. Dan seterusnya. Ini pernah sampai dipertanyakan oleh yang melaksanakan studi banding dari Jakarta Utara. Di sana kesulitan, karena paling motor 1 katanya. Nah, setelah kami informasi demikian, pendekatan kepada orang tua, pas tadi itu luar biasa. Setelah ada trust dari orang tua, ternyata orang tua tidak bahkan banyak yang menginginkan 1 ekor sapi di sini. Nah ini barangkali nanti kalau memang ini cocok dan sesuai dengan lingkungan 41 bisa diterapkan seperti itu. Nah kemudian karakter secara menyeluruh ini kita mengembangkan 5S. Jadi senyum, sapa, senyum, sapa, sopan dan santun. Itu yang sudah kita kembangkan dan itu norma umum kalau yang ini di setiap sekolah saya pikir itu. Dan alhamdulillah di sekolah kita berjalan seperti itu. Nah kemudian ini memang kita sedang mengedepankan untuk nilai-nilai religi kita terus. Bahkan sekarang walaupun masa pandemi kita sudah merambah ke Spanda TV. Tetap setiap mengawali kegiatan pembelajaran anak-anak berdoa, bahkan dianjurkan untuk sholat Jumat dulu. Jangan sampai meninggalkan sama sekali. Nah kemudian terus setiap Jumat kita bergantian, ada intern, ada juga ekstern yang memberikan materi itu. Tetapi yang pasti ketika anak semangatnya kita sentuh terus, maka anak-anak itu akan hatinya tersentuh. Tetapi kalau kita tidak peduli, anak-anak pun nanti akan semakin jauh. Itu pada prinsipnya demikian. Bapak Ibu sekalian, untuk SMP 2 dari sisi PAI dan non PAI itu sebenarnya dalam mengajar dan membentuk karakter tidaklah berbeda, karena hanya ada sisi-sisi
Tapi untuk di sini kita justru memudahkan kita dalam berkolaborasi dari semua sisi, termasuk matematika juga menggunakan karakter. Jadi kalau hitungan saja selesai, tetapi kalau matematika dengan didampingkan karakter maka hitungannya akan lebih menyenangkan. Saya sudah pandai menghitung dari 1 sampai 100, tetapi kalau saya tidak bisa menghitung saya bahagia di dunia dan akhirat, barangkali belum sempurna. Karena itu maka menjadi sana maka kita menghitung diri kita. Maka menghitung diri sebelum kita dihisab, ya. Menghisab diri sebelum dihisab oleh malaikat. Itu barangkali sekilas yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah karakter. Mudah-mudahan nanti ketika sama-sama konsen, saya ini tidak terlalu sulit, tapi tidak mudah. Terus kita harus kontinuitas itu sangat-sangat penting. Kita semua tidak bosan dan terus sebenarnya membangun semua ini. Bahkan kalau di sini saya ada yang sangat tertarik. Guru non muslim itu kalau punya sholat, non muslim itu ada Bu Merita namanya itu, ya ada kelas-kelas dia. Kamu ini anak muslim, kenapa nggak sholat? Itu kamu mau apa? Itu dia tidak sholat, dia tidak Islam, tetapi mengajarkan anak bukan apa. Ini karena apa? Karena juga merasa nyaman. Ini tidak membeda-bedakan dari sisi muamalah, ya. Mereka pun tetap merasa nyaman dengan kita yang mayoritas muslim. Sehingga dengan dukungan semua pihak, karakter tersebut cuman sekarang ada yang hilang memang dari mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa masuk lagi dan nanti insya Allah akan launching kembali kemanusiaannya akan dimatangkan kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dikit kilas balik. Tadi saya lupa menyampaikan. Saya pertama di SMP 13 dikasih tugas tambahan kepala sekolah tahun 2009. Saat itu saya langsung menerapkan seragam panjang. Jadi yang muslim ya nutup aurat, yang non muslim panjang tapi tidak berjilbab, kira-kira begitu. Tantangan luar biasa juga saat itu 2009. Saat itu kepala dinasnya Pak Idrus Effendi, saya ke Pak Idrus, sudah Pak Badrun, saya dukung kalau itu untuk kebaikan, tapi yang non muslim jangan dipaksa. Ya Pak, saya gitu. Di 2009 itu SMP 13 sudah seperti itu. SMP 13 itu kan nggak punya prestasi apa-apa di pinggiran itu, di Kemiling ini sebelum Pesawaran masuk Ngiri, ya. Akhirnya saya mencoba berinovasi di situ. Saya jemput ke Jakarta membuat proposal sekolah standar nasional. Alhamdulillah 2010 diverifikasi oleh Kementerian Dirjen Dikdas, akhirnya dipanggil pelatihan, keluar SK Sekolah Standar Nasional. Habis itu mau ngapa lagi saya ini ya, supaya trustnya lingkungan ini tinggi, karena sekitar SMP 13 itu aja di Beringin Raya nggak ada yang mau masuk ke 13 anak-anaknya, yang masuk malah dari Pesawaran itu. Ya, dari Pesawaran yang banyak muridnya, dari Bambu Kuning itu yang banyak ke 13 itu. Nah, akhirnya saya mencoba membuat inovasi juga di situ. Tiap pagi guru di gerbang jemput anak, laki-laki salaman dengan laki-laki, perempuan salaman dengan perempuan. Kemudian sarpra di kelas itu saya siapkan tempat wudhu di semua depan kelas. Buat dulu. Nah, kemudian karena masjidnya kecil, kelas itu dibuat letter U, ya. Setelah jam ketiga, jam istirahat, sholat duha di kelas. Guru bersama anak yang muslim di kelas itu. Nanti setelah jam ke-6, istirahat kedua, sholat duhur lagi di kelas. Jadi anak masuk ke kelas nggak pakai sepatu. Kelasnya dibuat letter U, jadi tengah itu bisa dipakai untuk sholat. Yang gurunya perempuan, zuhur itu, ya murid laki-laki yang jadi imam yang sudah didrill oleh guru agama, ya. Nah, alhamdulillah dari situ trust muncul, ya. 2011 saya mencoba
ikut guru prestasi kota, alhamdulillah hanya dengan best practice itu tadi, sholat duha di kelas, zuhur di kelas, pokoknya penguatan karakter lah diantaranya itu. Di kota alhamdulillah lolos mewakili kota ke provinsi. Provinsi alhamdulillah lolos mewakili provinsi ke nasional tahun 2011. Ya. Nah, nggak disangka itu rezeki anak soleh juga. Pak Gubernur saat itu ngasih ke hadiah ke Shenzhen dan Hong Kong Desember 2011. Kemudian bulan Juli alumni kepala sekolah prestasi itu pelatihan di Bandung. Nah, nggak taunya yang masuk 20 besar itu dipanggil satu persatu ke ruangan. Panggil, kebetulan saya juga masuk di 5 besar, jadi dikasih hadiah, diajak ke Beijing ya selama 15 hari oleh Pak Dirjen GTK dulu, Pak Sumarna Surya Pranata, ya ke Beijing 15 hari itu. Yang lihat sekolah-sekolah di Beijing sana malah diajak naik kereta cepat itu dari Beijing ke mana itu 350 kilo, itu hanya 35 menit nyampe. Kecepatannya 200 lebih itu per itu. Ya. Itu enggak nyangka juga hanya dengan sedikit inovasi di sekolah yang sekolah lain enggak ada, coba saya buat best practice sampai ke sana. Kemudian Mbak Anggi, itu Mbak Anggi ya apa siapa? Ya, Mbak Anggi. Nah, Mbak Anggi dari Radar Lampung ngasih juga dulu itu. Ya, saya dengan Pak Karim, dengan siapa yang sekarang JM-nya itu diajak ke Singapura juga waktu itu. Jadi rezeki anak soleh lah kira-kira saat itu ya, kira-kira begitu. Nah, ini sekedar di pinggir, tapi dengan inovasi sedikit. Yang sekolah lain belum ada, itu dianggap aneh, tapi positif gitu loh. Yaitu inovasi. Ya, dari situ. Dan alhamdulillah, ya saat itu lagi menggeliatnya guru-guru, dan saya itu kan punya khas. Setiap Desember itu yang ngajak jalan gratis guru gitu. Dari SMP 13 juga, tiap Desember itu yuk kita jalan. Gratis pokoknya. Nanti kita ngelihat sekolahan di Jawa sana, satu sekolah. Setelah itu ya sudah kita ke tempat wisata gitu. Ya, di SMP 13 baru 3 tahun lagi menggeliatnya saya dipindah ke SMP 25. Saat itu rintisan kurikulum 2013. Jadi yang dipilih 2013 itu SMP 1, SMP 2, SMP 13. Untuk pelaksana kurikulum 2013 pertama. Ya saya bahagia gitu kan, ternyata 13 juga udah dilihat oleh kementerian layak gitu untuk pelaksana kurikulum 2013 bersama dengan SMP 1 dan SMP 2 kan gitu. 2013 dipindah ke SMP 25. Ya sudah, saya kembali lagi merintis di sana. Saya kembangkan juga penguatan karakter yang ditinggalkan Pak Kuswo, saya kuatkan lagi karena Pak Kuswo dari 25 juga. Ya, waktu awal-awal saya mengembangkan salaman di gerbang itu diejek, ada guru yang ngejek. 25 sekarang setiap hari Lebaran kita salam-salaman. Ada guru yang ngomong begitu. Seminggu itu saya sendirian di gerbang, guru nonton saya. Udah seminggu pertama di 25 itu. Ada guru yang di MGMP ngomong begitu, 25 itu setiap hari Lebaran. Nah gitu. Tapi alhamdulillah begitu briefing udah seminggu, tolong temani saya. Kurikulum tolong jadwal piket guru berdiri di gerbang jemput anak-anak. Ya alhamdulillah yang ngomong itu malah jadi bemper saya, jadi wakil saya tarik kan gitu. Jadi mana yang itu berseberangan dengan saya, dimanapun saya rangkul itu guru itu. Coba bisa ngomong, bisa bekerja enggak? Jangan hanya bisa ngomong aja. Ternyata bisa. Saya di sana jadi bemper.
Tiap ada temennya Mbak Anggi ke SMP 25, ketemu ibu itu dulu, nggak bisa ketemu saya sebelum ketemu ibu, kan gitu. Itu kira-kira, ya. Nah di SMP 25 Bapak Ibu alhamdulillah 2019 itu bersama SMP 1, SMP 2, SMP 25 dapat bos kinerja. Ya, berarti kan dilihat juga kan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya kira itu ya Bapak Ibu, di pinggir pun kayak Bu Maya SMP 41 saya yakin